Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati para asatidz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, Bapak serta saudara jamaah Majelis Darul Muhibbin, yang mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita kembali hadir, dipertemukan oleh Allah di majelis yang mulia, majelis rutin kita setiap malam Kamis. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Untuk menyingkat waktu, langsung saja malam ini kajiannya fikih, masih meneruskan yang kemarin, bab yang membatalkan wudhu, ya. Kemarin yang pertama yang membatalkan wudhu, segala sesuatu yang keluar dari dua kemaluan, ya. Kemaluan depan, kemaluan belakang, itu jika mengeluarkan sesuatu apapun yang keluar, ya, mau yang basah, yang kering, yang biasa keluar atau yang enggak biasa, seperti darah misalnya, ya, orang kencing keluarnya darah, ya, itu tetap batal wudhu. Dan nomor dua sekarang buat tsani, an-naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Yang membatalkan wudhu yang nomor dua adalah tidur tidak pada posisi menetapkan pantat, ya. Tidur tapi tidak menetapkan pantat. Gimana tidurnya? Misalnya pantatnya miring, diangkat sebelah, ya. Tapi kalau bersila, duduk sila, tidak bergerak. Ada orang tidur, ya, duduk sini misalnya tidur begini, nggak bergerak sama sekali, itu tidurnya tidak membatalkan wudhu. Beda kalau tidurnya rebahan atau tidurnya berdiri, ya. Ada orang sholat berdiri tidur, batal itu, sholatnya batal. Kenapa? Karena wudhunya batal, ya. Wa fi ba'din nusakhil matni ziyadatun minal ardi bimaq'adihi. Artinya ini bicara redaksi, ya. Di kitab lain, di salinan kitab lain bunyinya ada tambahan minal ardi bimaq'adihi, menetapkan pantat di tempat duduknya. Wal ardu laisat biqaidin, ya. Kata al ardu di sini yang artinya tanah itu tidak menjadi syarat, ya. Artinya duduknya tidak harus diubin di tanah. Kita di mobil, ya, kita habis wudhu duduk di samping sopir tidur, ya. Asal nggak sempat keangkat pantatnya, ya, nggak miring, ya, itu nggak batal wudhunya. Nih, wa kharaja bil mutamak ini malauna maqaidan ala ghairi mutamakkinin. Tadi kan yang membatalkan wudhu kalau duduknya tidak menetapkan pantatnya, ya. Berarti kalau duduk, ya, tidak menetapkan pantat itu batal, ya. Kalau menetapkan pantat tidak. Malauna maqaidan ghairu mutamakkinin, duduknya tidur tapi pantatnya misalnya diangkat sebelah, misal tidurnya nyender begini, duduk tapi nyender sampai pantat keangkat, itu wudhunya batal. Auna maqaiman, atau tidurnya sambil berdiri, misalnya sholat subuh tapi tidur, berdiri tapi tidur. Buktinya apa? Imam ruku Allahu Akbar, dia tetap aja berdiri. Oh, berarti tidur, batal itu. Sama juga sujud, imamnya Allahu Akbar, dia sujud aja, nggak taunya tidur, batal.
Karena posisi tidurnya dia sujud itu malah justru berpotensi besar bisa keluar kentut. Karena posisi kan itu kan orang duduk nggak bisa kentut aja, kalau dibikin sujud, posisi sujud gampang kentutnya. Ya, jadi kalau orang sujud tidur batal, sholatnya batal karena wudunya batal. Au ala kofahu walau mutamakinan, atau tidurnya tidur telentang pakai batal yang lakufa itu, meskipun pantatnya nggak bergerak, tapi kalau telentang itu batal. Jadi satu-satunya tidur yang tidak membatalkan wudhu kalau tidurnya duduk dan pantatnya tetap nggak bergerak-gerak, nggak bergeser. Ya. Seandainya tadi dia ingat duduknya di sini, duduk tidur. Begitu bangun walaupun posisi duduk tapi udah pindah di tengah. Begitu bangun, loh, saya udah pindah ke tengah, batal, berarti sempat keangkat itu pantatnya. Ya. Nah, kemudian wasalisu zawalul akli, yang membatalkan wudhu yang nomor 3, hilangnya kesadaran, ail ghalaba alaihi. Artinya apa? Akalnya itu nggak sadar. Nggak sadarnya kenapa? Bisukrin au marodin au jununin au ikmain au ghairi dzalik. Ya, hilang akal baik karena mabuk, atau karena sakit. Jadi hilang akal karena mabuk, karena sakit, karena gila, atau karena ayan, tahu ayannya, epilepsi ayan. Ya, au ghairi dzalik. Ya. Pokoknya kalau orang yang hilang kesadaran karena mabuk, karena sakit, kan pernah ada orang sakit mungkin karena panas tinggi, ya, karena panas tinggi akhirnya dia hilang kesadaran, batal wudhunya. Beda kalau belum mabuk, ya, baru awal-awal, atau belum tidur baru ngantuk. Tandanya apa ngantuk? Tandanya itu dia masih dengar obrolan orang di sekitar, tapi dia nggak paham. Misalnya dia lebahan nih, tidurnya lebahan memang. Ini temennya ngobrol masih denger, meskipun nggak paham. Itu wudhunya belum batal. Namanya belum tidur, belum hilang kesadaran, baru ngantuk. Ya. Warrabi'u yang nomor 4 yang membatalkan wudhu, lamsur rajulil mar'ata al ajnabiyah, sentuhan laki perempuan, ya, nyentuhnya laki kepada perempuan lain yang bukan mahram. Artinya ini sentuhan kulit, ya, sentuhan kulit. Nanti gini, dalam wudhu ini ada nyentuh pakai telapak tangan, ada sentuh pakai semua kulit, ya. Kalau sentuhan telapak tangan ini nggak harus dengan perempuan, ya, nggak harus dengan kita sendiri pakai ini, tapi kemaluan kita pegang, ya. Atau sama-sama laki-laki, kita punya anak kecil, laki-laki punya anak kecil kan, kita cepokin tuh, kita megang kemaluan anak kecil, batal kalau pakai ini, ya. Pokoknya kalau pakai telapak tangan ini nggak harus dengan perempuan. Meskipun dengan laki-laki, sesama laki-laki, bahkan dirinya sendiri, tapi kalau yang dipegang kemaluannya, wudhunya batal. Tapi kalau kulit yang lain, sentuhan kulit yang sini, ini khusus dengan perempuan. Kalau laki-laki enggak, misalnya gini, ya, saya mohon maaf, kemaluan saya gatal, saya garuknya bukan begini, pakai ini, ya, ini mesti kemaluan nih, gatal mau digini, batal kan gini, ya, nggak batal. Atau pakai kuku kalau ada kukunya, nggak batal, ya. Ini nanti diterangkan di belakang nanti. Ini sentuhan dulu, sentuhan kulit, ya, sentuhan kulit laki perempuan. Ini mazhab Syafi'i batal. Kenapa? Ayatnya tegas di Quran, aula mastumun nisa, ya. Salah satu perintah berwudu kata Allah, ketika kalian laki-laki sentuhan kulit dengan perempuan. Ada mazhab lain yang berpendapat kalau cuma sentuhan kulit nggak batal. Sebagian orang Indonesia pakai itu, ya. Kenapa nggak batal? Karena dia mengartikan lamastum, sentuhan dalam Al-Quran
Itu katanya Allah sedang berbicara isyarat, sentuhan yang dimaksud adalah bersetubuh. Ya, jadi ada sebagian ulama berpendapat lamastum sentuhan itu artinya bersetubuh. Kata Imam Syafi'i kejauhan, ngapain diartikan bersetubuh? Kan sentuhan ya sentuhan. Gitu ya. Ini yang membatalkan. Cuman masalahnya gini, kita boleh ikut pendapat yang mengatakan yang dimaksud sentuhan bersetubuh. Kalau sentuhan gini nggak batal, boleh. Mazhab Maliki misalnya ya, sentuhan kulit laki perempuan nggak batal. Ya, kalau di sini mungkin Muhammadiyah ya nggak batal tuh. Cuman jangan talfik. Apa talfik itu? Wudunya ngikut mazhab Syafi'i, tapi yang batalin ngikut mazhab Maliki. Itu nggak boleh, namanya talfik. Meskipun menurut sebagian kecil ulama ada yang membolehkan talfik, tapi mayoritas ulama mengatakan nggak boleh. Jadi talfik itu apa? Talfik itu menggabungkan dua mazhab atau lebih yang kemudian melahirkan satu ibadah yang tidak diakui oleh semuanya. Contoh tadi, saya wudu ikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu kalau wudu ngusap kepala cukup satu helai rambut kita ambil kudu asap boleh, ya. Mazhab Maliki enggak, harus semua. Basahin harus semua sekepala. Harus sekepala. Nah ini kita wudunya ikut mazhab Syafi'i, ngusap rambut cuma sebagian. Ketika berwudu tangan nggak digosok, cuma diguyur basah sah. Atau kita celupin nih tangan. Mazhab Maliki nggak, harus digosok, guyur air harus digosok. Kalau nggak digosok nggak sah. Nah ini dia wudunya ikut mazhab Syafi'i, nggak digosok, usap kepalanya pun nggak semua, cuma sedikit. Sah menurut Imam Syafi'i. Tapi kemudian salaman sama perempuan yang bukan mahramnya. Mahram ya, jangan muhrim. Itu salah, bahasa Arab dan salah itu. Jangan ikut-ikutan, kita nggak ada muhrim. Muhrim itu orang yang sedang ihram haji umroh, itu muhrim namanya. Muhrimun orang yang sedang ihram. Kalau perempuan itu mahram. Ya. Jangan ikut-ikutan muhrim, ya. Mahram, ya. Tadi ngomong apa sampai lupa saya. Talfik, ya, talfik yang betul. Jadi sentuhan dengan perempuan yang bukan mahram. Kenapa? Dia bilang saya ikut mazhab Maliki. Karena mazhab Maliki tidak. Terus dia sholat. Kata Imam Syafi'i nggak sah loh. Kenapa nggak sah? Karena habis wudhu sentuhan perempuan batal. Aku itu mazhab Maliki. Kata Maliki nggak sah juga lo sholatnya. Kenapa? Lo wudhunya cuma ngusap, ya, cuma ngusap sebagian. Tangan nggak digosok. Ini yang dimaksud talfik. Jadi menggabungkan dua mazhab lebih melahirkan ibadah, akhirnya sholatnya menurut Imam Syafi'i nggak benar, menurut Imam Maliki nggak. Imam Malik nggak benar, kenapa? Lo wudunya cuma ngusap sedikit, nggak sah. Maka sholatmu nggak sah. Saya ikut Syafi'i, kata Imam Syafi'i nggak sah juga, kan ente habis wudu pegang talfik, nggak boleh. Jadi kalau ikut mazhab harus konsisten. Mau Syafi'i, mau Maliki terserah. 4 mazhab pilih. Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. 4 mazhab ini pilih salah satu, tapi konsisten gitu loh. Jangan cuma pilih yang enak-enak. Biasanya kalau Ramadan ada juga itu. Puasa ngikut yang belakangan mulainya, Lebaran ngikut yang ente puasa apa main-main. Ya, nggak boleh. Namanya tatabu'ur rukhos, ngambil yang enak-enak nggak boleh, ya. Nah, jadi karena kita mazhab Syafi'i, kita sedang mengkaji fikih Syafi'i. Jadi sentuhan lagi perempuan yang bukan mahram itu batal. Walau mayitatan, walaupun sudah meninggal. Ada orang perempuan udah meninggal, saya punya wudu, saya nyentuh perempuan ini, wudu saya batal, cuma mayitnya nggak batal. Ya, mayit itu
sudah tidak berlaku hukum halal, haram, batal, sah, udah nggak berlaku. Ya, orang kalau sudah meninggal, misalnya ada mayit habis dimandiin, habis diwuduin, mau disolatin, mayitnya perempuan kesentuh laki-laki, mayit nggak batal, yang batal yang hidup. Sebaliknya mayitnya laki-laki disentuh perempuan, yang nyentuh yang batal, mayitnya tidak batal. Jadi mayit itu udah nggak kenal batal. Sampai-sampai kalau mayit itu habis dimandikan ngeluarin kotoran, pas mau dikafanin ada keluar kotoran, cukup dibersihkan kotorannya, nggak usah dimandiin lagi, karena nggak batal gitu lah, ya, nggak batal. Wal muradu bir rajul wal mar'ah dzakarun a unsa balagha hatta syahwah. Yang dimaksud laki perempuan yang kalau bersentuhan itu batal wudu, itu laki perempuan yang sudah mencapai batas di syahwat, yakni bisa menimbulkan rangsangan lawan jenis, ya. Kalau masih kecil berarti nggak batal. Ada anak kecil perempuan umur 3 tahun, kita sentuh pipinya, kita colek, nggak batal wudu. Kenapa? Masih belum menimbulkan syahwat. Ini ukurannya orang normal, ya. Ukurannya orang normal. Walaupun ada kan anak kecil diperkosa, ada nggak? Berarti yang memperkosa nggak normal. Kalau udah normal pasti nggak syahwat. Jadi ada juga kan anak memperkosa ibunya, itu berarti nggak normal. Masa ngeliat ibunya nafsu? Ukurannya normal, ya. Nah, jadi yang batal sentuhan lagi. Jadi bisa jadi dua-duanya masih kecil, nggak batal. Atau yang laki-laki kecil perempuannya, sama lakinya kecil perempuannya dewasa, atau sebaliknya, ya, laki-laki dewasa perempuan kecil, nggak batal juga. Cuma yang seperti itu sunnah aja wudunya, nggak wajib, sunnah. Meskipun nyentuhnya dipaksa, ya. Misalnya ini ada saya dikerjain teman saya, dipegang tangan saya, tarik, colekin perempuan, dipaksa, tetap batal, ya. Walaupun dipaksa tetap batal. Wal murad bil mahram man haruma nikahuha li ajli nasabin au radhain au musaharatin. Tadi kan yang batal laki nyentuh perempuan yang bukan mahram. Siapa yang dimaksud mahram? Nih, mahram itu orang yang haram dinikah. Haram dinikahnya karena alasannya salah satu dari 3 ini. Pertama, karena ada hubungan nasab. Hubungan nasab siapa? Ibu, nenek, adik, ponakan, anaknya ponakan, ya. Itu semua ke bawah. Jadi yang mahram itu, ya, yang mahram itu yang haram dinikah, satu, ibu saya ke atas. Ibu saya, baik ibu saya, nenek saya, atau nenek dari bapak. Bibi, encang, encing, itu mahram. Kenapa? Nggak boleh kita nikah mancing. Tapi kalau anaknya encing, boleh. Namanya sepupu, itu bukan mahram. Sehingga kalau kita habis wudu sentuhan sama saudara sepupu batal. Pergi berdua naik motor sama sepupu haram. Karena itu bukan mahram, jangan salah. Ya. Nggak boleh. Jadi yang mahram itu ponakan atau anaknya ponakan, berarti cucu ponakan, itu ke bawah, ya. Ya. Ponakan. Jadi saya punya empok punya anak ponakan, berarti kan itu ke bawah, ponakan, anaknya ponakan, cucunya ponakan, sampai ke bawah, itu nggak batal. Ibu ke atas, ibu, nenek, ibunya nenek, neneknya nenek, nenek nenek, itu nggak batal. Kalau encang, encing nggak batal, tapi anaknya batal, ya. Karena kayak siapa? Sayyidina Ali sendiri itu nikah dengan sepupu, ya. Sayyidina Ali bukan dengan sepupu, ponakan sepupu. Jadi Sayyidina Ali dengan Nabi Muhammad itu sepupuan. Terus nikah dengan anaknya Nabi Muhammad, Siti Fatimah. Jadi Fatimah itu harusnya manggilnya encing tadinya, jadi abang Sayyidina Ali, ya. Intinya yang nggak boleh tadi, ya, ponakan, anaknya ponakan ke bawah, itu mahram karena nasab. Nah, berdua mahram karena rodok, satu susuan, pernah nyusu yang sama di ibu yang sama. Tapi ini syaratnya yang nyusu umurnya belum lewat 2 tahun.
belum lewat 2. Dulu ada ustadz ceramah, bapak-bapak mulai sekarang jangan nete ya sama bini ya, ntar jadi mahram harus cerai katanya. Lah karena udah kumisan masa jadi mahram ya. Jadi yang jadi mahram itu anak yang umurnya belum 2. Ada anak bayi disusuin istri saya, berarti itu anak jadi anak saya. Kalau dia perempuan, dia nggak boleh nikah sama saya. Kenapa? Saudara yang nyusu anak yang nyusu ke istri saya berarti anak saya. Saya punya anak, misalnya nyusu perempuan, saya punya anak laki, nggak boleh nikah. Dan ini saudara satu susuan, ya kan? Sampean punya saudara satu susuan enggak? Punya. Itu anak sampean itu saudara satu susuan dia. Ada yang paham, ada yang enggak. Anak sampean itu saudara satu susuan sampean. Ada yang baru paham, loading dulu, baru enggak. Kecuali Faisal. Faisal belum paham. Itu Ustadz Momin itu anaknya saudara satu susuan. Karena nyusu di tempat yang sama. Nah itu nggak jadi saudara, nggak jadi rodok, mahram nggak. Kenapa? Ustadz Momin udah kumisan, udah brewokan, udah ya. Yang jadi itu harus umur belum 2 tahun. Itu jadi saudara satu susuan. Musyaharatin atau orang yang haram dinikah karena mertua. Ya, mertua saya itu haram saya nikah untuk selamanya. Misalnya saya punya istri saya cerai atau meninggal, misalnya, ini mertua tetap mertua, saya cium tangan nggak haram, nggak batal wudu. Kenapa? Dia mertua saya, meskipun istrinya, makanya istri bisa jadi bekas, tapi mertua tidak. Jangan salah ya. Mertua itu meskipun kita udah cerai atau istri kita meninggal, jangan pindah nikahin mertua. Misalnya istri meninggal nih, mertuanya masih cantik, terus nikah sama mertua, haram, nggak boleh. Ya, nggak ada mantan, nggak ada. Tapi kalau ipar itu bukan mahram. Saya punya istri saya punya kakak perempuan atau adik perempuan atau punya ponakan perempuan. Ini ponakan istri saya, kakaknya istri saya, adiknya, ini semua bukan mahram. Meskipun haram saya nikah. Haramnya kan bukan karena sebab tadi satu tiga, bukan karena nasab, bukan karena susuan, bukan karena mertua. Haramnya karena nggak boleh digabung. Ya, saudara itu nggak, misalnya kakak adik dinikah dua-duanya, haram, nggak boleh. Misalnya perempuan sama ponakannya dinikahin dua-duanya, nggak boleh. Nggak bolehnya bukan karena satu mahram, bukan. Ya, bukan mahram kan karena nasab. Ini nggak ada hubungan nasab dengan saya kan. Ipar saya kan nggak ada hubungan darah sama saya. Ipar. Rodok, susu enggak juga, enggak ada hubungan satu susuan. Ya kan? Mertua, dia bukan mertua saya. Ya kan? Anak mertua ya, tapi bukan mertua saya. Maka kakaknya istri itu bukan mahram, tapi haram saya nikah. Kenapa haram saya nikah? Karena saya masih sah menjadi suami adiknya. Kecuali ini meninggal atau cerai, boleh nikah sama mboknya, namanya naik. Kalau itu naik ranjang, turun mama kalau adiknya. Atau istrinya meninggal, nikahin encingnya, boleh, namanya lompat ranjang. Yang nggak boleh kalau perempuan dinikah, encingnya dinikah, masih sah dua-duanya. Atau mungkin ada orang punya istri 4. Kalau ada orang sudah punya istri 4, menurut mazhab Syafi'i, ini berarti semua perempuan di dunia ini haram. Kenapa haram? Udah 4. Kalau nikah lagi berarti 5 kan? Nggak boleh, haram. Makanya disinilah kenapa orang nggak boleh nikah dengan teman sekantor. Iyalah, sekantor dinikahin semua nggak boleh lah. Iya. Teman sekantor ada berapa itu temannya? Sekantor jangan 4 aja boleh, sekantor jangan. Apalagi teman sekampung jangan.
Kebanyakan maksudnya kan. Nah, jadi nikah sama ibu itu nggak boleh sejak kalau kita misalnya ada orang punya pacar atau punya calon istri ngapel, belum jadi istri, salaman sama ibunya istri haram. Ya. Tapi kadang-kadang ibunya istri yang nggak ngerti, kita nggak mau salaman dia nggak songong lo sama calon mertua gitu kan. Emaknya yang songong nggak ngaji, kan belum boleh kita salaman. Iya kan? Justru kalau anaknya mau salaman calon mertua enggak, jangan dulu, lo belum bantu gue, ntar. Gitu aturan. Malah nggak salaman sini lo, songong lo mau calon mertua lah. Yang songong emaknya itu, nafsu rupanya emaknya. Ya, itu baru calon. Kalau sudah saya terima nikahnya, cukup dengan kata-kata saya terima nikahnya, kawinnya, fulana, betul, dengan sejak itu boleh cium tangan mertua, halal. Ya, sebelum itu nggak boleh. Dan sejak itu juga, misalnya habis nikah belum ngapa-ngapain istrinya meninggal, ya, belum ngapa-ngapain istrinya meninggal, tetap mertua sama mertua. Ah ya udah, calon istri meninggal, mertuanya janda, udah mertua aja lah. Nggak bisa. Beda kalau gini dibalik. Udah nikah sama perempuan, belum ngapa-ngapain, meninggal, pindah anak boleh. Misalnya ada janda, misalnya janda cakep, ya, punya anak perempuan, sudah perawan. Pas baru nikah masih janda, mungkin kecapean, mati. Si janda itu mati. Anaknya masih itu boleh tanya, udah belum? Udah, itu maksudnya ya. Udah berbuat belum? Udah kumpul belum? Belum. Kalau belum, boleh anaknya pindah ke anak, nikah lagi sama anaknya. Kan nggak ada mahram karena nikahin emaknya, nggak ada kan? Kecuali udah kumpul, udah pernah kumpul sama ibunya, walaupun sekali, itu nggak boleh nikahin anaknya. Namanya bintul mautu'ah, ya, anak perempuan yang pernah dikumpuli. Kalau belum kumpul boleh. Ini dulu saya ingat betul nama, ada kisah nyata dulu di daerah Jawa Timur tuh. Ada seorang kiai meninggal, santrinya banyak, sementara anak kiai ini masih kecil. Ini gimana pesantren gitu kan? Ini bubar nih santri sayang. Akhirnya rapat keluarga, diputuskan bunyainya ini, si jandanya Pak Kiai, dinikahkan dengan santri yang senior yang pinter buat ngurusin pesantren untuk jadi kiai. Dinikahkan dengan bunyai. Habis nikah nggak lama, baru nikah sehari atau 2 hari, bunyainya meninggal. Geger lagi, terus gimana ini? Masa dia jadi kiai nggak ada? Rapat lagi keluarga ditanya, ente udah belum betul, belum. Punya anak perempuan masih kecil, padahal baru 15 tahun. Ya udah, akhirnya nikah lagi dengan anaknya. Boleh, ya. Tapi kalau udah nikah sama perempuan nggak boleh nikah sama ibunya, walaupun baru saya terima nikahnya, kawinnya baru gitu doang. Saya terima nikahnya, kawinnya bulan-bulan, habis itu campur geledek istrinya mati. Emaknya cantik, boleh nggak pindah emaknya? Nggak boleh, kecuali belum, baru diarak gitu kan, baru duduk di masjid begini, belum ada akad nikah, istrinya meninggal. Lalu gimana istrinya meninggal? Penghulu udah siap, nah, ini mubazir nih penghulu, udah emaknya tarik, jadi boleh, ya, karena belum akad. Jadi kalau haramnya ibu karena akad nikah, haramnya anak karena kumpul. Itu bedanya, ya. Ini makanya. Jadi kalau nanti nikah sama janda, ternyata janda punya anak cakep, jangan diapa-apain itu janda. Karena masih ngincer anaknya kan. Kemudian wa qulu min ghairi hailin.
sentuhan kulit yang membatalkan itu kalau nggak pakai penghalang. Kalau pakai penghalang ini ya ruju ma laukana hunaka hailun falanak dohina idin. Kalau ada misalnya walaupun pakai plastik kan transparan kelihatan tipis kan, namanya ada penghalang nggak batal. Atau pakai tangannya digulung sorban atau pakai sarung tangan, salaman tidak batal dan tidak haram, ya, tidak batal dan nggak haram kalau pakai sarung tangan atau pakai plastik. Ini juga harus yakin, ya, yakin terjadi sentuhan. Kalau ragu enggak, misalnya gini, saya habis wudhu ke warung yang layanin perempuan, begitu pulang ke rumah, iya tadi di warung nyentuh enggak ya, misalnya bukan lupa enggak ingat, ragu tadi di warung sentuhan enggak sama yang jualan. Kalau ragu, wudhunya tidak batal. Jadi al yakin la yuzalu bisyak, ya. Wudu ini kan yakin, tadi saya wudu itu yakin saya wudu, ya kan. Menyentuh kan belum yakin, ragu. Enggak, maka yang ragu ini nggak bisa membatalkan yang yakin. Sama juga kemarin ragu kentut apa enggak berarti nyentuh apa enggak. Atau mungkin gini, saya jalan bareng dengan adik saya perempuan, adik saya bawa temennya perempuan juga. Saya yakin nyentuh kulit, tapi nggak tahu kulit adik saya apa kulit temennya tadi kesentuh. Ya, karena gelap, nonton layar tancap gitu, ya. Atau di tempat-tempat yang, jadi saya yakin nyentuh kulit, terasa benar kulit. Tapi saya nggak yakin kulit siapa tadi. Saya tanya adik saya, kamu tadi kesentuh saya? Tahu katanya. Perempuan temannya tanya, kamu kesentuh? Enggak merasa juga. Tapi saya yakin nyentuh kulit dan yakin kulit perempuan. Cuma karena nggak yakin apa itu adik saya apa temannya, wudu juga nggak batal. Jadi harus yakin yang disentuh itu perempuan yang membatalkan. Ya harus yakin. Jadi istri membatalin nggak istri? Sentuhan sama istri batal nggak? Batal nggak? Batal. Ini kadang-kadang salah paham. Oh, ternyata yang nyentuh istri batal ya batal, kan bukan mahram. Istri itu bukan mahram, gitu loh. Sebab kalau istri mahram kan nggak boleh kita nikah. Yang mahram kan yang haram kita nikah. Berarti habis wudu jangan sentuhan sama istri, gitu, ya. Wal khamisu, yang nomor 5, wa akhrun nawaqid, yaitu yang terakhir dari yang membatalkan wudu, yang kelima, masu farjil adami bibatinil kafi min nafsi ghairi. Ini yang tadi diterangkan, nyentuh kemaluan manusia baik punya sendiri atau punya orang lain dengan telapak tangan ini. Kalau ini enggak, misalnya gatal nih, dakar gatal gini, enggak batal, atau gini enggak batal. Ya, yang batal pakai ini, depan ini, telapak tangan. Ya, tapi khusus kemaluan adami itu manusia. Jadi kalau megang punya kambing, punya kuda nggak batal, ya, nggak batal. Dan yang batal itu memang kemaluan, ya. Kalau yang dipegang bukan kemaluan, mohon maaf, bulunya nggak batal. Atau mohon maaf kalau laki-laki bijinya itu nggak batal, ya, nggak batal. Tapi kalau pakai ini yang dipegang kemaluan, mau punya sendiri mau punya orang lain tetap batal, meskipun sama-sama laki-laki, ya. Tapi kalau yang dipegang biji kita gatal, kita garuk pakai ini nggak batal, tapi bijinya, ya, biji teman juga nggak batal, tapi ditabok pasti. Nggak batal tapi ditabok. Zakarun unsa saugiran au kabiran hayyan au maitan. Jadi nyentuh kemaluan orang, mau anak kecil, orang besar, laki, perempuan, hidup, mati sama.
Bukan kemaluan orang hidup batal, kemaluan orang mati batal. Bahkan meskipun kemaluan yang sudah kepotong, misalnya di jalanan ada nih bulat panjang apa gitu, kirain sosis diambil, nggak taunya batal wudunya, meskipun sudah putus. Kecuali ujung yang disunat itu nggak batal. Misalnya ada anak kecil disunatkan, jatuh, kita punya wudhu kita ambil, nggak batal itu. Tapi ujung titik yang disunat itu ya, kalau memang kan dulu kemarin ada beberapa waktu yang lalu di Pamulang katanya, laki-laki dipotong pakai cutter katanya itunya. Ya, itu walaupun udah dipotong tetap ngebatalin wudhu meskipun ya kita sesama laki-laki, karena kalau pakai telapak tangan ya, kecuali nggak pakai telapak tangan. Walafdul adami sakitun di batin salamati. Wa kadza qalu wa massu halqati duburihi. Ail adami yang kudu al qaulil jadid. Menyentuh lingkaran dubur. Jadi gini, dubur ini yang membatalkan lingkaran yang saling bertemu. Ini kalau ini lubang dubur, yang batal bukan megang kanan kirinya lubang ini, bukan. Ini nggak batal. Misalnya gatal garu-garu kanan kiri nggak apa. Yang batal itu megang ini. Yang saling bertemu ini kali kan ini bertemu kan lubang. Nah kalau tangannya masuk sini baru batal. Tapi kalau enggak, tapi jangan dibayangin dubur, ini bukan dubur ya, tangan saya ini ya. Ya, jadi misalnya yang dipegang sini luarnya nggak apa-apa. Yang batal kalau dipegang ini dalam yang saling bertemu ini, tangannya masuk sini baru batal. Ya, itu yang membatalkan. Dan itu menurut kaul jadid. Kalau qadim enggak. Kalau qadim itu artinya apa? Imam Syafi'i masih jadi Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, terus pergi ke Mekah, ke Madinah belajar, terus ke Irak. Di Irak ijtihad yang di Irak disebut kaul qadim, pendapat Imam Syafi'i yang dulu. Nah, ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir, beliau ijtihad lagi namanya kaul jadid, pendapat beliau yang baru. Jadi makamnya di Mesir. Asli orang Gaza, Palestina, kecil dibawa ke Mekah sama ibu di pesantren inilah di Mekah, ke Madinah belajar, terus ke Irak, terakhir ke Mesir, meninggal di ini. Memang tradisi ulama dulu selalu hijrah, lahir di mana matinya di mana, ya. Jangan lahir di sini mati di sini juga. Kalau bisa lahir di Betawi mati di Jawa Timur, gitu, ya. Ya harus hijrah, ya. Ini tradisi ulama dulu. Lihat aja, ya. Kayak para wali songo itu nggak ada yang orang asli pribumi, ya. Semuanya pendatang hijrah dakwah di situ, mati di situ, ya. Misalnya kita berani hijrah ke Papua, dakwah di Papua. Di sini mau jadi ustadz kebanyakan saingan. Pengen cepat jadi ustadz ke Papua, insya Allah cuma bisa imamin sholat, imamin tahlil, jadi ustadz aja. Ya, dan itu dibutuhkan memang kalau mau, ya. Wal muradu biha multaqal manfaat, tadi udah saya jelaskan ya. Jadi yang dimaksud halqatid dubur yang membatalkan itu multaqo, yang saling bertemu ini, ya. Wa bi batinil kaffi ar-roha, yang dimaksud dengan batinil kaf roha, ini telapak tangan dan telapak jari, ini yang membatalkan, ya. Wa kharaja bi batil kafi udhiru apa dhahiruhu wa harfuhu wa rusul. Tapi kalau yang luar ini enggak batalin ya. Ini nyentuh zakar enggak batal, ya. Atau ujung jari. Jadi misalnya ini zakar cuma di gini aja enggak batal. Atau pinggirannya enggak batal, ya. Harfu itu pinggiran. Wa ma bainahuma fala naqdo. Nah, itu nanti masuk bab baru. Berikutnya bab faslun fi mujibil ghusli, ya. Insya Allah ini dibacanya nanti habis Lebaran, karena ngaji tinggal sekali. Malam Kamis besok ngaji tawakuf. Mudah-mudahan semuanya hadir, cari keberkahannya, ya. Hadir, cari husnul khotimah. Nah setelah itu sementara libur menyambut bulan suci Ramadan, ya, insya Allah tanggal 13 April itu masuk 1 Ramadan.
Dan nanti ngaji lagi. Insya Allah habis lebaran mudah-mudahan panjang umur, sehat lahir batin, bisa terus ngaji. Mudah-mudahan kita dipanggil dalam statusnya orang yang sedang mengaji. Itu jaminannya surganya Allah SWT. Sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kasus sesuai dengan materi kita malam hari ini. Ada suami istri, kemudian istrinya meninggal tadi. Kemudian istri yang tidak punya anak perempuan. Ya. Kemudian perempuan itu sudah punya suami itu. Istri, anaknya ini. Ya, dia anak kiri berarti ya. Berarti anak kiri kan ya. Terus? Nah, kemudian anak ini suami meninggal. Ya. Nah, kemudian suami ini kayaknya agak suka dengan anak kiri perempuan yang tadi sudah meninggal. Ini bagaimana? Anak tiri ya? Iya. Ya. Jadi bapak tiri dan anak tiri itu. Ini bagaimana? Sah atau bagaimana? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini ada orang nikah sama janda punya anak perempuan, gitu kan? Nah, anak perempuannya udah punya suami. Di tengah jalan, misalnya taruhlah saya nikah sama janda. Janda itu punya anak perempuan, udah nikah juga. Istri saya meninggal. Habis istri meninggal, suaminya anak diri saya meninggal. Saya nikah sama, tidak boleh, kan emaknya sudah saya apa-apain tadi. Nggak boleh. Yang boleh itu begini, ya. Yang boleh begini. Saya nikah sama janda, misalnya saya duda punya anak satu. Nikah sama janda punya anak satu, emak sama bapak, anak sama anak, boleh itu. Jadi warisan nggak kemana-mana dah. Ya, emak yang janda nikah sama bapak yang duda, anak sama anak nikah, boleh. Jadi suami istri jadi besan, boleh gitu. Ya, jadi sekalian ini nikahnya Pak. Berarti ya tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Haram itu, zina berarti. Nah, sekarang kan masih berproses ya. Kalau seperti itu nanti kita akan tegur langsung. Ya, jangan, haram itu nggak boleh. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Tapi bukan antum sendiri, bukan kan? Enggak, sebenarnya cuma nanya doang. Saya udah tahu antum penakut. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin tanya Ya. tentang sholat Jumat, biasanya kan terkadang ada yang ketiduran. Oke. Ya. Tadi yang kayak bilang kalau batal itu kalau pantatnya ngangkat satu. Misalnya ada orang memang ada yang ahli gitu ya, dalam tiduran diem aja. Mungkin udah jago. Tapi kalau misalnya pantatnya duduk dua-duanya kayak, tapi dalam keadaan dia begini-gini terus gimana? Ya nggak apa-apa. Yang gini-gini kan di palanya, pantatnya enggak. Nggak apa-apa. Kalau berkali-kali kayak. Iya nggak apa-apa. Asal jangan sampai keangkat ya. Ya apa nyungsep gitu kayak sujud. Kalau cuma palanya gini-gini nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Yang penting pantatnya nggak bergerak, nggak keangkat, nggak bergeser. Ya. Ya. Memang biasanya kalau lagi khotib sedang berkhutbah banyak itu. Mana khotibnya terlanjur GR, waduh. Ini gara-gara khutbah saya udah khusyuk, katanya tidur. Sekalipun itu ngorok ya. Ya ngorok nggak apa-apa, ngorok kan nggak batalin wudhu. Jangankan ngorok, ngiler nggak batal. Ya, ngiler nggak batal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Ya, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 3 pertanyaan. Sebutkan namanya Ustaz, biar kenal nama. Nama saya
Sayyidul Alam. Sayyidul Anam. Sayyidul. Yes. Sayyidul. Iya. Anam. Anam apa ayam? Anam. Ya terus? Yang pertama, apakah kaget misalnya teman ngagetin saya habis wudu atau membatalkan kaget? Gimana? Saya Kaget. habis wudu ada teman iseng yang ngagetin. Saya kaget apa dia membatalkan wudu? Ya, jatuh. Sadar. Yang kedua, bagaimana ketika kita haji misalnya, kita wudunya Imam Syafi'i, sedangkan katanya di Mekah itu kita tidak batal wudunya karena banyaknya manusia di sana. Ya, lagi tawaf misalnya ya. Tawaf misalnya. Itu gimana itu? Karena kan Ya. menggabungkan tadi. Ya. Apa namanya tadi digabungkan. Yang ketiga, ini yang saya alami, tapi saya itu kan punya orang tua ya. Apa? Di situ punya saudara perempuan, bukti istilahnya, apa namanya? Mertua. Iya. Heeh. Di situ punya kakak perempuan ya. Itu saya mau sakinya begini nggak enak gitu kan, nanti istilahnya sombong gitu kan. Kalau saya begini haram atau batal gitu saya itu serba salah itu ya. Dan juga nanti sombong banget gitu. Masa nggak sopan banget gitu. Ya. Bagaimana kayak Ya. Terima kasih. Yang pertama, orang kaget batal nggak wudunya. Ya, orang dikagetin habis wudu, dikagetin batal wudunya. Jawabnya tidak batal, kecuali kagetnya sambil kentut. Pas kaget kentut baru batal. Kalau cuma kaget doang nggak batal. Kan bisa gitu. Itu satu. Nomor dua, apa tadi? Oh ya, jadi begini. Memang harusnya kalau kita mau pakai mazhab lain, wudunya ikut mazhab lain. Tapi kalau khusus untuk sentuhan waktu tawaf memang susah. Ya. Tawaf itu kadang-kadang kita sudah menghindar, tapi kita kalau orang Indonesia kalau tutup aurat kan sampai pakai kaos kaki, ya kan, karena telapak kakinya, jempol kakinya, jari kaki kan termasuk aurat orang Indonesia. Tapi orang Turki itu sholat itu kadang-kadang pakai baju gamis biasa, mata kaki ke bawah kelihatan kayak laki-laki gitu. Lihat kalau di Mekah itu orang-orang Turki banyak sholat tapi kaki kelihatan, mata dia memang begitu. Terus bagaimana kita tawaf pakai wudunya mazhab Syafi'i tapi disandung sampai dari belakang sama orang Turki. Ya, ini mazhab Syafi'i ada solusinya. Pertama, kita pakai pendapat lamis malmus. Apa artinya? Artinya yang batal itu kalau kita menyentuh. Ini walaupun ini pendapat kedua boleh dipakai dalam kondisi darurat ya. Kalau kita disentuh nggak batal. Kenapa? Di Quran itu ada lamastumun nisaa, kau menyentuh, gitu kan? Artinya apa? Yang batal kalau kamu nyentuh. Quran nggak bicara disentuh. Walaupun ulama mengatakan lamastum. Ini ya kalau ngaji di pesantren ya. Lamasa yulamisu sama dengan qatala yuqatilu. Itu bermakna musyarakah. Musyarakah itu apa? Orang qatala yuqatilu. Qatala itu saling memukul. Saling apa? Membunuh. Doroba saling, kalau saling itu kan dua-duanya ya jadi subjek ya jadi objek gitu kan. Dia yang mukul juga dipukul. Maka kata ulama mayoritas lamastumun nisa artinya apa? Mau disentuh, mau menyentuh tetap wudunya batal. Ada sebenarnya ulama berpendapat enggak, lamastum itu bermakna lamastum artinya menyentuh. Sehingga kalau kita tawaf asal jangan kita menyentuh. Saya pernah pakai pendapat ini karena udah capek. Tadinya udah wudu lagi. Ya udah pokoknya yang penting saya nggak nyentuh. Ada perempuan saya berhenti dulu. Kita berhenti disandung dari belakang perempuan nyandung kaki saya. Nyentuh. Saya kan berarti Jadi untuk waktu tawaf ini saya ikut pendapat ini aja deh. Solusinya saya disentuh kok, saya nggak menyentuh.
Tapi ini dipakai darurat ya karena tawaf tadi. Kalau di sini nggak usah, ya kita biasa. Kalau mau disentuh kayak mau nyentuh tetap batal di sini. Kalau lagi tawaf asal jangan menyentuh, ya. Makanya ini kaitannya dengan pemahaman secara gramatikanya, grammar bahasa Arabnya, sorobnya, nahwunya. Yang terakhir ada neneknya istri, ya neneknya istri. Apa adiknya? Adiknya mertua. Kakaknya mertua. Memang kakaknya mertua itu nggak termasuk mahram. Mertua nggak boleh dinikah, tapi adiknya mertua boleh. Kakaknya boleh. Apalagi neneknya. Enggak ya, kalau nenek nggak boleh ya. Karena ke atas. Mertua yang nggak tahu mertua saya, ibunya mertua, neneknya mertua, pokoknya ke atas. Ini nggak boleh semua. Ke sampingnya boleh, ya. Adiknya mertua itu bukan mahram saya, kakaknya mertua. Hanya masanya bagaimana nih? Ntar kalau nggak salaman dibilang songong, kalau salaman haram dan batal. Saya kira begini, pertama kita tetap lakukan secara hukum dulu. Justru ini kesempatan kita ngajarin orang. Jangan salaman, jangan salaman. Nanti kalau dia ngoceh, anak tuh mantu kamu songong, entar ada yang menjelasin, lo itu nggak boleh salaman, emang haram gitu kan. Ya mungkin itu marah karena nggak tahu. Ya, kalau itu marah karena tidak tahu. Kalau tahu ya coba dicoba, nggak usah salaman. Gini aja udah. Ya. Sekalian ngajarin bahwa itu tidak ya tapi kalau misalnya nggak bisa juga daripada ribut ya udahlah salaman aja nggak apa-apa. Cuman kita kehilangan wudhu doang kan. Ini kayaknya mertuanya adiknya masih muda kayaknya nih. Begini salaman aja. Yang lain cukup? Ya cukup. Insya Allah ketemu lagi besok malam. Satu lagi. Ya silakan. Yang mana sih? Ya. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky. Muhammad Rizky. Hotma Rizky. Jadi gini Pak Kiai, misalkan kita lagi jaga wudhu, terus kita main ke rumah paman kita, dan di situ kita kan bertamu, kita datang, kita salim ke paman kita sama istri paman kita. Itu kita batal nggak Pak Kiai wudhunya? Istri paman ya batal lah. Istri paman kan nggak ada hubungan darah sama kita, nggak ada hubungan susu, ya kan? Bukan mertua. Jadi istrinya paman itu adalah orang lain, bukan mah. Jadi kalau paman ente meninggal itu istrinya paman boleh ente nikahin. Yang lain cukup? Ya nanti insyaallah. Ya. Satu lagi ya. Tentang Faisal. Ya jadi sekarang ini banyak orang jual susu ASI online, susu ASI online. Kemudian tanpa sengaja nanti pas ketika dia dewasa dia tidak tahu ketika dia menikah sumber susu itu gitu. Ternyata yang dikhawatirkan ternyata misalkan itu dia tidak tahu sama sekali yang dia nikahin dulu dia ketika itu ibunya dari hasil susu online itu memang tidak tahu. Ya, kalau tidak tahu tidak apa-apa. Kalau tidak tahu tidak apa-apa. Dulu zaman Nabi ada sahabat nikah ternyata istrinya itu saudara kandungnya. Ya udah, sejak tahu itulah diceraikan, tapi yang sudah terlanjur ya tetap nggak dosa. Ya sudah pernah hubungan suami nggak dosa karena memang nggak tahu. Jadi rufi al-qalam an salas kan apa perbuatan yang tidak dicatat nggak dosa itu satu dari orang gila. Itu mau ngapain aja gila boleh, mau zina, mau makan bangkai, mau telanjang, mau lari-lari boleh. Ya. Kalau yang mau bebas gila. Orang lupa itu juga nggak dosa. Ada benar-benar lupa. Saya punya teman rajin jamaah
sholat 5 waktunya selalu jamaah. Jadi suatu ketika dia nggak bisa sholat isya berjamaah, pulang udah malam ngobrol begini, akhirnya tidur aja, dia tidur, sengaja tidur. Kenapa? Lupa, karena biasanya dia berjamaah gitu. Biasanya kalau di jam 10 itu pasti udah sholat biasanya gitu loh. Begitu pagi baru, ya Allah semalam saya tidur belum sholat. Dosa enggak, tapi dikodok. Ya lupa. Ya. Terus orang lupa, orang gila, orang ketiduran. Ketiduran bener ya. Dari malam karena kecapean tidur, adzan subuh nggak dengar, bener-bener nggak dengar. Bangun-bangun jam 8, dosa enggak, ya. Karena itu memang ketiduran. Jadi intinya Pak, yang tidak sengaja, yang nggak tahu, tidak kita ngelihat perempuan, ada perempuan mandi di kali, lihatnya nggak sengaja pas boleh, nah, pandangan pertama ini halal, tapi langsung balik, nggak boleh, atau tak gini, yang pertama halal, tapi jangan nyari-nyari lagi. Wah pasti sebelah sana ada lagi dong. Nah itu yang salah paham. Ada juga pandangan pertama katanya nggak dosa. Mana pertama ini, pokoknya masih pertama ini, pertama terus. Enggak, pertama itu artinya tatapan itu nggak dosa, langsung balik. Cuma kadang-kadang itu yang nggak salah paham. Yang penting belum kedip katanya. Itu ngawur itu. Nah insya Allah ketemu lagi besok malam Kamis itu pertemuan ngaji tawakuf sementara. Ya habis itu nanti lanjutkan lagi insya Allah habis lebaran ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.